Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D ingin memaparkan materi terkait Inventories Additional Valuation Issues. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Derin Hafsah Sabita dengan NPM Akhir 048 dan rekan-rekan saya Verina Marta Wawor dengan NPM Akhir 052, Najwa Fairuslai Putri dengan NPM Akhir 068, Rifa Karisa Kristi dengan NPM Akhir 081, Marsa Auliandita Putri dengan NPM Akhir 406, dan Putri Bella Dinata dengan NPM Akhir 328. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lower of cost or net realizable value. Yang pertama adalah net realizable value. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dalam kegiatan bisnis normal dikurangi perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Manjer AG memiliki persediaan yang belum selesai. Dengan biaya 950 euro, nilai penjualan 1000 euro, estimasi biaya penyelesaian 50 euro, dan estimasi biaya penjualan 200 euro. Sehingga dituliskan inventory value unfinished-nya 1000 dikurangi dengan estimate cost of completion-nya 50, estimate cost to sell-nya 200. Dan dituliskan 200 ditambah 50 adalah 250, sehingga net realizable value-nya adalah 750 didapatkan dari 1000 dikurangi 250. Baik, yang selanjutnya adalah methods of applying lower of cost or net realizable value. Perusahaan dapat menerapkan aturan lower of cost or net realizable value untuk sekelompok barang serupa atau terkait, atau untuk total inventaris. Misalnya, dalam industri tekstil, kadang-kadang tidak mungkin untuk menentukan harga jual untuk setiap tekstil secara individual. Dan oleh karena itu, mungkin perlu untuk melakukan penilaian nilai realisasi bersih pada semua tekstil yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian untuk musim tertentu. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Jinfeng Foods memisahkan produk makanan menjadi dua kelompok utama, beku dan kalengan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, di gambar ini tuh ada di sini terdiri dari frozen dan canned. Terus selanjutnya ada kolom biaya, totalnya adalah 415.000. Selanjutnya ada kolom lower of cost or net realizable value-nya ada di 434.000. Terus ada di lower of cost or net realizable value dari individual items-nya itu di 384.000, major groups-nya di 394.000, dan total inventory-nya di 415.000. Baik, yang selanjutnya adalah analisis dari ilustrasi sebelumnya. Jika Jinfeng menerapkan aturan lower of cost or net realizable value untuk masing-masing barang, jumlah inventaris adalah 384.000. Jika Jinfeng menerapkan aturan tersebut pada kelompok utama, misalnya melonjak menjadi 394.000. Jika perusahaan menerapkan lower of cost or net realizable value pada total inventaris, totalnya menjadi 415.000. Mengapa ada perbedaan ini? Karena perusahaan menggunakan pendekatan kelompok utama atau total inventaris. Nilai realisasi bersih yang lebih tinggi daripada biaya mengimbangi nilai realisasi bersih yang lebih rendah daripada biaya. Yang selanjutnya adalah recording net reliable value instead of cost. Nah, di sini tuh ada dua metode. Yang pertama adalah metode harga pokok penjualan, yakni mendebit harga pokok penjualan untuk penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Akibatnya adalah perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi, karena harga pokok penjualan sudah mencakup jumlah kerugian. Sedangkan metode yang kedua disebut dengan metode kerugian, yakni mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih.
Baik, di sini ada data inventaris untuk Ricardo SPA guna mengilustrasikan kedua metode tersebut, yakni metode harga pokok penjualan dan metode kerugian. Di sini tertera bahwa cost of goods sold-nya before adjustment to net realizable value adalah 108.000, ending inventory-nya itu cost adalah 82.000, ending inventory at net realizable value-nya di 70.000. Baik, selanjutnya adalah entry untuk metode harga pokok penjualan dan metode rugi dengan asumsi penggunaan sistem persediaan perpetual. Yang pertama adalah cost of goods sold method. Di sini di debitnya ada cost of goods sold-nya senilai 12.000, lalu di kreditnya ada inventory hasil pengurangan dari 82.000 dikurangi 70.000 sama dengan 12.000. Selanjutnya di loss method. Di sini, loss due to decline of inventory to net realizable value, yakni di debitnya, ada di 12.000, dan di kreditnya adalah inventory hasil pengurangan dari 82.000 dikurangi 70.000 sama dengan 12.000. Metode harga pokok penjualan mengubur kerugian dalam akun harga pokok penjualan. Metode kerugian dengan mengidentifikasi kerugian karena penurunan nilai menunjukkan kerugian terpisah dari harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya adalah income statement presentation, cost of goods sold, and loss methods of reducing inventory to net realizable value. Nah, di sini ada ilustrasinya, tertuliskan bahwa sales revenue-nya 200.000, cost of goods sold after adjustment to net realizable value 120.000, sehingga didapatkan gross profit on sales-nya 80.000. Nah, untuk loss method-nya, yang pertama ada sales revenue-nya 200.000, cost of goods sold-nya 108.000, gross profit on sales-nya 92.000, yakni didapatkan dari 200.000 dikurangi 108.000. Nah, loss due to decline of inventory to net realizable value-nya adalah 12.000. Nah, sehingga didapatkan 80.000, yakni 92.000 dikurangi 12.000. Selanjutnya ada cost of goods sold before adjustment to net realizable value-nya adalah 108.000, dan difference between inventory at cost and net realizable value-nya adalah 82.000 dikurangi 70.000 adalah 12.000. Sehingga didapatkan hasil akhirnya yakni cost of goods sold-nya after adjustment to net realizable value-nya adalah 120.000, yakni 108.000 ditambah 12.000. Ilustrasi ini membandingkan jumlah yang berbeda yang dilaporkan dalam laporan laba rugi berdasarkan kedua pendekatan, menggunakan data dari contoh yang sebelumnya yakni Ricardo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai use of allowance atau penggunaan tunjangan. Alih-alih mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan yang sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih. Misalnya dengan menggunakan akun penyisihan berdasarkan metode kerugian, Ricardo SPA membuat entry berikut untuk mencatat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih, di mana kerugian akibat penurunan persediaan terhadap nilai realisasi bersih dimasukkan ke dalam debit, sedangkan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih dimasukkan ke dalam akun kredit. Penggunaan akun penyisihan akan menghasilkan pelaporan biaya dan nilai realisasi bersih dari persediaan. Melanjutkan dari contoh Ricardo, laporan posisi keuangannya adalah sebagai berikut. Persediaan berdasarkan biaya dikurangi penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih akan menghasilkan persediaan pada nilai realisasi bersih. Penggunaan penyisihan berdasarkan metode harga pokok penjualan atau rugi memungkinkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan persediaan yang diukur. Laporan ini juga menyimpan buku besar, persediaan pembantu, dan catatan yang sesuai dengan akun kontrol tanpa mengubah harga. Selanjutnya, recovery of inventory loss atau pemulihan kerugian persediaan.
Pada periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sehingga nilai realisasi bersih dari persediaan yang sebelumnya telah diturunkan nilainya mungkin lebih besar dari biaya atau mungkin ada bukti yang jelas tentang peningkatan nilai realisasi bersih. Dalam situasi ini, jumlah penurunan nilai dibalik, dengan pembalikan dibatasi pada jumlah penurunan nilai awal. Contohnya dari Ricardo yang mengasumsikan bahwa periode berikutnya kondisi pasar berubah sehingga nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000 yang mana mengalami kenaikan sebesar 4.000. Akibatnya hanya 8.000 yang dibutuhkan dalam penyisihan. Akhirnya entry yang harus dibuat menggunakan metode kerugian adalah sebagai berikut. Penyisihan pengurangan persediaan ke nilai realisasi bersih pada bagian debit dan pemulihan kerugian persediaan pada bagian kredit. Akun penyisihan kemudian disesuaikan pada periode berikutnya, sehingga persediaan akan dilaporkan pada LCNRV. Berikut adalah contoh evaluasi nilai realisasi bersih untuk perusahaan Fuko dan dampak penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Jika harga turun, perusahaan mencatat penurunan nilai tambahan. Sedangkan jika harga naik, perusahaan akan mencatat peningkatan laba. Kita dapat menganggap peningkatan bersih sebagai pemulihan kerugian yang sebelumnya diakui. Dalam situasi apapun, persediaan tidak boleh dilaporkan pada nilai di atas biaya awal. Selanjutnya, evaluasi aturan LCNRV. Aturan ini memiliki beberapa kekurangan konseptual. Yang pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan biaya yang dibebankan pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Di sisi lain, ia mengakui peningkatan nilai aset atau melebihi biaya awal hanya pada titik penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pendapatan. Kedua, penerapan aturan ini mengakibatkan ketidakkonsistenan karena suatu perusahaan mungkin menilai persediaan berdasarkan biaya pada suatu tahun dan berdasarkan nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Ketiga, aturan LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi dampaknya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau mungkin tidak konservatif. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya, jika pengurangan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Banyak pengguna laporan keuangan menghargai aturan LCNRV karena mereka setidaknya tahu bahwa aturan ini mencegah penyajian inventaris yang berlebihan. Selain itu, mengakui semua kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan pada umumnya menghindari penyajian pendapatan yang berlebihan. Materi selanjutnya adalah valuation basis atau basis penilaian. Dalam basis penilaian ini terdapat nilai realisasi bersih, di mana sebagian perusahaan mencatat persediaan pada LCNRV, namun ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCNRV. Perlakuan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi ketika biaya sulit ditentukan, barang-barang tersebut mudah dipasarkan pada harga pasar yang dikutip, dan unit produk dapat dipertukarkan. Di bagian ini ada dua situasi umum di mana realisasi bersih adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Yang pertama, aset pertanian atau agricultural inventory, termasuk aset biologis dan hasil pertanian. Dan yang kedua adalah situasi komoditas yang dipegang oleh pialang pedagang atau commodities held by broker traders. Situasi umum yang pertama adalah inventarisasi pertanian atau agricultural inventory. Berdasarkan IFRS, pengukuran nilai realisasi bersih digunakan untuk persediaan jika persediaan tersebut terkait dengan aktivitas pertanian. Secara umum, aktivitas pertanian menghasilkan dua jenis aset pertanian. Yang pertama, aset biologis, dan yang kedua adalah hasil pertanian pada saat panen. Aset biologis itu aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, meliputi hewan atau tumbuhan hidup seperti domba, sapi, pohon buah, atau tanaman kapas.
Hasil pertanian adalah hasil panen dari aset biologis, seperti wool dari domba atau susu sapi dari sapi perah. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir periode pelaporan pada nilai wajar, dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai realisasi bersih aset biologis dalam pendapatan saat hal itu terjadi. Pada hasil pertanian atau hasil yang dipanen dari aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih pada saat panen. Setelah dipanen, nilai realisasi bersih dari hasil pertanian menjadi biayanya, dan aset ini dicatat sama dengan persediaan lain yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Berikut adalah ilustrasi akuntansi pertanian pada nilai realisasi bersih di pertanian Bancroft Dairy. Dari ilustrasi di sini tercatat nilai yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Nilai wajar sapi perah ditentukan berdasarkan harga pasar ternak dengan usia, jenis, dan keunggulan genetik yang sama. Susu pada awalnya diukur berdasarkan nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih pada saat sapi diperah. Nilai wajar susu ditentukan berdasarkan harga pasar di daerah setempat. Seperti yang telah ditunjukkan di ilustrasi tersebut, nilai tercatat sapi perah meningkat selama bulan tersebut. Sebagian dari perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan harga pasar yang dikurangi biaya penjualan untuk sapi perah. Perubahan harga pasar juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan peningkatan nilai saat sapi dewasa dan mengembangkan kapasitas pemerahan yang meningkat. Pada saat yang sama, saat sapi dewasa diperah, kapasitas pemerahannya menurun atau penurunan nilai wajar karena panen. Pada poin yang pertama adalah ilustrasi dari Bancroft saat mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah, di mana aset biologis yang berupa sapi perah dimasukkan ke dalam akun debit, sedangkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan dimasukkan ke dalam akun kredit. Sebagai hasil dari entry ini, laporan posisi keuangan Bancroft melaporkan aset biologis sebagai aset non-lancar pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Selain itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Pada periode berikutnya, pada setiap tanggal pelaporan, Bancroft terus melaporkan aset biologis pada nilai realisasi bersih dan mencatat setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terkait dalam pendapatan. Karena ada pasar yang siap untuk aset biologis, penilaian pada nilai realisasi bersih memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset ini. Selain mencatat perubahan dalam aset biologis, Bancroft juga membuat entry ringkasan seperti yang ada di poin kedua untuk mencatat susu yang dipanen pada bulan Januari, di mana inventaris berupa susu dimasukkan ke dalam akun debit, sedangkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan dimasukkan ke akun kredit. Persediaan susu dicatat pada nilai realisasi bersih pada saat dipanen dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan diakui dalam pendapatan. Seperti halnya aset biologis, nilai realisasi bersih dianggap paling relevan untuk tujuan penilaian pada saat panen. Pada poin ketiga adalah ilustrasi Bancroft saat mencatat penjualan, di mana uang tunai dimasukkan ke dalam akun debit bersamaan dengan harga pokok penjualan, sedangkan di akun kredit adalah inventaris berupa susu dan pendapatan penjualan. Setelah dipanen, nilai bersih yang dapat direalisasi dari susu yang dipanen menjadi biaya perolehannya. Susu tersebut dicatat dengan cara yang sama seperti persediaan lain yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Catatan akhirnya adalah beberapa hewan atau tumbuhan mungkin tidak dianggap sebagai aset biologis, tetapi akan diklasifikasikan dan diperhitungkan sebagai jenis aset lain, bukan pada nilai realisasi bersih.
Situasi umum yang kedua adalah commodity broker traders atau pialang pedagang komoditas. Pialang pedagang komoditas juga mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Pialang pedagang membeli atau menjual komoditas untuk orang lain atau atas nama mereka sendiri. Tujuan utama menyimpan persediaan ini adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan laba dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam industri ini karena menunjukkan jumlah yang akan diterima pialang pedagang dari persediaan ini di masa mendatang. Untuk menilai apakah suatu perusahaan bertindak sebagai pialang pedagang memerlukan beberapa pertimbangan, di mana perusahaan harus mempertimbangkan lamanya waktu mereka dalam menyimpan persediaan dan sejauh mana layanan tambahan yang terkait dengan komoditas tersebut. Jika ada layanan tambahan yang signifikan seperti distribusi, penyimpanan, atau pengemasan ulang, maka perusahaan kemungkinan tidak bertindak sebagai pialang pedagang. Dengan demikian, pengukuran persediaan komoditas pada nilai realisasi bersih tidaklah tepat. Jadi selanjutnya merupakan relative standalone sales value atau nilai penjualan mandiri secara relatif. Nilai penjualan mandiri secara relatif itu merupakan situasi khusus yang timbul ketika perusahaan itu membeli sekelompok unit yang berbeda dengan satu harga lump sum. Nah, mengapa hal ini itu penting? Karena harga pokok per unit itu pastinya berbeda. Setiap lot itu memiliki daya tarik dan juga karakteristik yang unik. Lalu penting untuk mengalokasikan biaya secara akurat untuk menentukan laba kotor yang tepat setiap penjualan dan juga menilai persediaan akhir secara akurat. Nah, di sini ada contoh dari Woodland Developers itu membeli tanah seharga 1 juta yang akan dibagi menjadi 400 lot. Lot-lot ini itu memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan menjadi 3 kelompok dengan tingkat A, B, C. Saat Woodland itu menjual lot tersebut, ia mengambil biaya pembelian sebesar 1 juta antara lot yang terjual dan juga yang tersisa. Nah, mengapa Woodland ini tuh membagi total biaya 1 juta itu dengan 400 lot? Nah, untuk mendapatkan biaya sebesar 2.500 itu untuk setiap lot. Pendekatan ini tuh tidak akan mengakui bahwa lot bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan juga daya tarik. Oleh karena itu, untuk menilai setiap unit secara akurat, praktik umum yang dan paling logis adalah mengalokasikan total di antara berbagai unit berdasarkan nilai penjualan relatif masing-masing. Nah, dengan menggunakan jumlah yang diberikan kolom biaya per lot, Woodland itu dapat menentukan biaya lot yang terjual dan laba kotor seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawahnya. Nah, oleh karena itu persediaan akhirnya adalah 320 dalam kurung adalah 1 juta dikurangi 680.000. Maka Woodland juga dapat menghitung jumlah persediaan ini tuh dengan cara lain. Rasio biaya terhadap harga jual untuk semua lot adalah 1 juta dibagi 2.500.000 atau 40%. Nah, dengan demikian jika total harga jual lot yang terjual adalah 1.700.000, maka biaya lot yang terjual adalah 40% dari 1.700.000 atau 680.000. Inventaris tanah yang tersedia adalah 1 juta dikurangi 680.000, maka hasilnya adalah 320.000. Dan selanjutnya kita masuk pada purchase commitment a special problem atau komitmen pembelian masalah khusus. Jadi banyak bisnis yang memiliki komitmen pembelian jangka panjang untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, maka komitmen ini tuh seringkali untuk persediaan atau bahan baku dengan harga yang telah disepakati di masa depan. Kepemilikan barang biasanya tuh baru berpindah saat barang diterima. Pembeli umumnya tidak mencatat komitmen ini dalam laporan keuangan atau neraca. Nah, mengapa pengungkapan kewajiban pembeli? Karena harga kontrak lebih besar dari
harga pasar pada tanggal neraca, pembeli mengalami kerugian yang belum bisa direalisasi. Lalu jika kontrak itu bersifat material, pembeli harus mengungkapkan detail kontrak dan juga potensi kerugian dalam catatan atas laporan keuangan, dan juga mengakui kerugian dan kewajiban yang sesuai dalam periode di mana penurunan harga pasar terjadi, atau dalam kurung pendekatan secara konservatisme. Lalu ada konsep dasar atau konsep mendasarnya, yaitu pelaporan kerugian adalah penting karena aset dicatat sebesar biaya historis, dan juga jika ada indikasi nilai aset dapat dipulihkan lebih rendah dari biaya, penyesuaian diperlukan untuk memperbaiki informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan. The gross profit method of estimating inventory. Perusahaan mengambil inventaris untuk memverifikasi keakuran catatan inventaris abadi atau jika tidak ada catatan untuk sampai pada jumlah inventaris. Namun, terkadang mengambil inventaris fisik tidak praktis. Nah, dalam kasus seperti ini, perusahaan menggunakan ukuran pengganti untuk memperkirakan persediaan yang ada. Selanjutnya, metode keuntungan kotor dari memperkirakan inventaris. Nah, metode laba kotor bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang akan diperlukan. Yang kedua, barang yang tidak terjual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi menjadi biaya dan dipotong dari jumlah inventaris permukaan ditambah pembelian inventaris akhir yang sama. Ini evaluasi metode keuntungan kotor. Apa kerugian utama dari metode laba kotor? Salah satu kelemahannya adalah ia memberikan perkiraan. Akibatnya, perusahaan harus mengambil inventaris fisik untuk memverifikasi inventaris. Kedua, metode laba kotor menggunakan presentase masa lalu dalam menentukan markup. Meskipun masa lalu sering memberikan jawaban untuk masa depan, tingkat saat ini lebih tepat. Bahwa setiap kali terjadi fluktuasi yang signifikan, perusahaan harus berhati-hati untuk menyesuaikan presentase yang sesuai. Ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba kotor yang menyeluruh. Seringkali, sebuah toko atau departemen menangani barang dagangan dengan tingkat laba kotor yang sangat bervariasi. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan metode laba kotor dengan subbagian, baris barang dagangan, atau dasar serupa yang mengklasifikasikan barang dagangan sesuai dengan tingkat laba kotor masing-masing. Sekarang setelah kita mengetahui cara untuk mencatat penurunan nilai di bawah biaya, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang dilakukan manajer dengan inventaris bermasalah yang telah ditulis? Nah, sayangnya solusi bagi banyak perusahaan adalah yang pertama, A, bernegosiasi dengan regulator untuk mendapatkan harga terbaik untuk inventaris, dan B, yaitu lebih buruknya lagi, mengabaikannya. Seperti yang dikatakan oleh sebuah manajer, kita akan mencari tahu nanti ada hal-hal yang lebih mendesak yang harus ditangani saat ini. Perusahaan yang membongkar inventaris masalah sekarang memiliki kredit perdagangan yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan modal, atau layanan profesional. Sementara transaksi barter tidak dapat membantu perusahaan untuk menghindari konsekuensi akuntansi dari penurunan inventaris. Itu mewakili cara inovatif untuk membuat yang terbaik dari situasi yang terburuk perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan metode persediaan retail. Jadi, akuntansi untuk persediaan dalam operasi retail ini menghadirkan beberapa tantangan, yaitu pengecer dengan jenis persediaan tertentu dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk menilai persediaan mereka. Dan pendekatan seperti itu sangat masuk akal ketika pengecer memiliki unit persediaan individual yang disignifikan, seperti mobil, piano, atau mantel bulu. Namun, bisa dibayangkan mencoba menggunakan pendekatan seperti FRA, GBR, atau USA, pengecer dan supermarket yang bervolume tinggi yang memiliki banyak jenis barang dagangan yang sangat berbeda. Akan sangat sulit untuk menentukan biaya setiap penjualan dan memasukkan kode biaya pada tiket untuk mengubah dan mencerminkan penurunan nilai barang dagangan dan mengalokasikan biaya seperti transportasi dan sebagainya. Dan di sini alternatifnya adalah dengan mengkomplikasi inventaris pada harga eceran, dan bagi sebagian besar pengecer, pola yang dapat diamati antara harga pokok dan harga jual yang ada. Dan pengecer kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi harga pokok. Dan metode ini yaitu disebut metode inventaris eceran.
Dan pengecer harus menyimpan catatan. Yang pertama yaitu total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Lalu yang kedua total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga yaitu penjualan untuk periode tersebut. Nah, penggunaan metode inventaris eceran sangat umum. Misalnya seperti supermarket Carrefour menggunakan metode inventaris eceran seperti halnya yaitu AS dan GBR. Nah, berikut yaitu contoh pada perusahaan seperti Debenham dimulai dengan nilai eceran barang yang bersedia untuk dijual dan mengurangi penjualan untuk periode tersebut. Nah, perhitungan tersebut menentukan estimasi persediaan barang yang tersedia di eceran. Selanjutnya, menghitung rasio biaya terhadap harga eceran untuk semua barang. Rumus untuk perhitungan ini adalah membagi total barang yang tersedia untuk dijual dengan biaya total dengan total barang yang tersedia dengan harga eceran. Dan yang terakhir, untuk memperoleh persediaan akhir dengan biaya yang diterapkan rasio biaya terhadap harga eceran ke persediaan akhir yang dinilai dengan harga eceran. Dan di gambar tersebut menunjukkan perhitungan metode persediaan eceran untuk Debenham menggunakan data yang diasumsikan. Nah, perhitungan metode persediaan retail tersebut ada beberapa versi metode inventaris retail seperti versi tersebut meliputi metode konvensional berdasarkan LCNRV dan metode biaya. Terlepas dari versi mana yang digunakan perusahaan otoritas pajak, berbagai asosiasi retail dan profesi akuntan semuanya menyetujui penggunaan metode inventaris retail. Salah satunya keuntungannya adalah perusahaan seperti Debenham dapat memperkirakan saldo inventaris tanpa perhitungan fisik. Namun, untuk menghindari potensi penyajian inventaris yang berlebihan, Debenham melakukan perhitungan inventaris secara berkala. Dan perhitungan tersebut sangat penting dalam operasi retail di mana kerugian akibat pencurian atau kerusakan merupakan hal yang umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep pada metode retail. Nah, jumlah yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya merupakan harga eceran awal dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Namun, dalam praktiknya, pengecer sering menaikkan atau menurunkan harga yang mereka tetapkan kepada pembeli. Dan bagi pengecer, istilah markup berarti markup tambahan dari harga eceran awal. Dalam konteks lain, seperti dalam pembahasan sebelumnya tentang laba kotor, kita sering menganggap markup berdasarkan biaya. Pembatalan markup adalah penurunan harga barang dagangan yang telah dinaikkan oleh pengecer di atas harga eceran awal. Dan di pasar yang kompetitif, pengecer seringkali perlu menggunakan potongan harga yang merupakan penurunan harga penjualan awal. Pemotongan harga penjualan tersebut mungkin diperlukan karena penurunan harga umum dan penjualan khusus dan barang yang kotor atau rusak, kelebihan stok dan persaingan pasar. Dan potongan harga umum terjadi dalam penjualan eceran akhir-akhir ini. Pembatalan potongan harga terjadi ketika potongan harga kemudian diimbangi dengan kenaikan harga barang yang telah diturunkan oleh pengecer. Seperti setelah penjualan 1 hari, baik pembatalan kenaikan harga maupun pembatalan penurunan harga tidak dapat melebihi kenaikan harga atau penurunan harga awal. Selanjutnya di sini ada metode persediaan retail dengan markup dan markdown metode konvensional. Jadi pengecer menggunakan konsep markup dan markdown dalam pembagian penilaian inventaris yang tepat di akhir periode akuntansi. Untuk memperoleh angka inventaris yang tepat, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap markup, pembatalan markup, markdown, dan pembatalan markdown. Untuk memahami mengapa metode ini hanya mempertimbangkan kenaikan harga, bukan penurunan harga dalam presentase biaya. Dan kalian harus memahami cara bisnis retail beroperasi. Kenaikan harga biasanya merupakan peningkatan nilai penjualan barang. Di sisi lain, penurunan harga berarti penurunan kerugian barang tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkirakan
LCNRV, kami akan menganggap penurunan harga sebagai kerugian saat ini dan karena tidak akan memasukkan dalam perhitungan rasio biaya terhadap harga eceran. Dan menghilangkan penurunan harga akan membuat rasio biaya terhadap harga eceran lebih rendah yang mengarah ke perkiraan LCNRV. Dan seperti pada contoh berikut, yaitu yang pertama contoh metode persediaan retail termasuk metode markdown cost. Pendekatan ini atau metode biaya mencerminkan biaya rata-rata dari dua item komoditas tanpa mempertimbangkan kerugian pada satu item. Pendekatan ini menilai persediaan akhir sebesar jika penurunan harga tidak diperhitungkan dalam rasio biaya terhadap harga eceran, asumsi A dapat memetodekan eceran konvensional dan menghitung persediaan akhir seperti yang ditujukan di dalam contoh sebelumnya. Baik, berikutnya adalah special item relating to retail method. Metode persediaan eceran menjadi lebih rumit jika kita mempertimbangkan item seperti biaya angkut masuk, freight in, atau retur pembelian dan potongan pembelian. Dalam metode ini, perlakuan terhadap item-item tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkut dianggap sebagai bagian dari biaya pembelian. Lalu retur pembelian biasanya diperlakukan sebagai pengurang harga baik pada kolom biaya maupun eceran. Lalu yang terakhir ada potongan dan pengurangan pembelian atau discount and allowance, umumnya dianggap sebagai pengurang biaya pembelian. Singkatnya, perlakuan terhadap item-item yang mempengaruhi kolom biaya pada metode persediaan eceran mengikuti perhitungan HPP barang tersedia untuk dijual. Perlu dicatat bahwa retur penjualan dan pengurangan penjualan atau allowance dianggap sebagai penyesuaian yang tepat terhadap penjualan kotor. Namun, jika penjualan dicatat sebagai gross, maka potongan penjualan tidak diakui. Jika perusahaan tetap menyesuaikan akun potongan penjualan dalam kondisi ini, maka nilai persediaan akhir pada kolom eceran akan menjadi terlalu tinggi. Selain itu, ada beberapa item khusus yang memerlukan analisis hati-hati. Yang pertama, transfer masuk dari departemen lain diperlakukan seperti pembelian dari pihak luar. Lalu yang kedua, penyusutan normal seperti kerusakan, kehilangan, pencurian, atau penyusutan alami, mengurangi kolom eceran karena barang-barang tersebut tidak lagi tersedia untuk dijual. Biaya semacam ini sudah tercermin dalam harga jual karena sejumlah penyusutan dianggap normal dalam usaha retail. Oleh karena itu, penyusutan normal tidak diperhitungkan dalam perhitungan presentasi biaya terhadap harga eceran dan ditampilkan sebagai pengurang seperti halnya penjualan. Lalu berikutnya ada penyusutan abnormal, sebaliknya dikurangkan dari kolom biaya dan eceran, lalu dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Jika tidak demikian, maka rasio biaya terhadap eceran akan menjadi tidak akurat dan nilai persediaan akhir akan terlalu tinggi. Lalu berikutnya ada diskon karyawan yang diberikan untuk mendorong loyalitas dan kinerja yang baik. Dikurangkan dari kolom eceran seperti penjualan biasa. Namun, diskon ini tidak dihitung dalam presentase biaya terhadap eceran karena tidak mencerminkan perubahan keseluruhan pada harga jual. Berikutnya adalah presentation of inventory. Standar akuntansi mengharuskan pengungkapan informasi berikut dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan persediaan. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian persediaan termasuk metode perhitungan biayanya, misalnya rata-rata terimbang, FIFO, dan LIFO. Lalu yang kedua, jumlah total nilai tercatat persediaan dan nilai persediaan berdasarkan klasifikasinya seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang ketiga yaitu nilai persediaan yang dicatat berdasarkan nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjualnya jika ada. Lalu yang keempat, ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan, biasanya disebut juga harga pokok penjualan. Lalu yang kelima, jumlah penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dan jumlah pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tertentu. Lalu yang keenam, ada kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya pembalikan penurunan nilai persediaan. Yang ketujuh, ada nilai persediaan yang dijaminkan sebagai jaminan atas utang jika ada. Informasi ini bisa ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau diungkap secara terpisah dalam CALK. Perbandingan antara bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi membantu menilai likuiditas dan tahap penyelesaian produksi. Jika ada pengaturan pembiayaan yang signifikan atau tidak biasa terkait persediaan, hal ini juga harus dijelaskan dalam catatan. Contohnya termasuk transaksi dengan pihak terkait, pembiayaan berbasis produk, komitmen pembelian tetap, atau penggunaan persediaan sebagai jaminan utang. Baik, berikutnya adalah analysis of inventories. Manajemen persediaan sangat penting karena berdampak besar secara ekonomi. Terlalu banyak persediaan bisa meningkatkan biaya penyimpanan, sedangkan terlalu sedikit bisa menyebabkan kehabisan stok dan hilangnya penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan agar tetap efisien dan memuaskan pelanggan. Untuk menjaga keseimbangan, perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat persediaan. Dua rasio umum yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu untuk mengukur seberapa sering rata-rata persediaan dijual dalam satu periode. Rasio ini menunjukkan seberapa liquid persediaan. Rumusnya yaitu rumus perputaran persediaan sama dengan HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan biasanya dihitung dari rata-rata persediaan awal dan akhir. Contoh, ada soal persediaan awal sebesar 419 dan persediaan akhir 434. Lalu HPP-nya adalah 1,621. Rata-rata persediaannya yaitu 419 ditambah dengan 434 dibagi 2. Hasilnya yaitu 426,5. Lalu perputarannya adalah 1,621 dibagi dengan 426,5 sama dengan 3,80 kali. Sehingga hasilnya adalah perputarannya sebanyak 3,80 kali. Untuk yang kedua, yaitu rata-rata hari untuk menjual persediaan atau average days to sell inventory, yaitu untuk mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Rumusnya rata-rata hari adalah 365 hari dibagi perputaran persediaan. Pada contoh soal, jika perputaran persediaannya 3,80 kali, maka rata-rata hariannya 365 dibagi 3,80 sama dengan 96 hari. Jadi setiap industri punya standar tingkat persediaan masing-masing. Namun perusahaan yang biasanya mempertahankan persediaan rendah dengan perputaran tinggi tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan biasanya akan lebih sukses dibandingkan dengan pesaingnya.